Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito dari Rumah Inspirasi dan akan menemani perjalanan belajar sahabat semua dalam mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi agar dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Bersama saya sudah hadir Kak Nur. Halo Kak Nur. Halo, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya Kak Nur hari ini? Sehat, alhamdulillah di sini hujan nih, mudah-mudahan lancar ya itunya, Ya, internetnya. oke. Mudah-mudahan juga internet di tempatnya teman-teman juga lancar Iya, sehingga kita bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol di malam weekend ini menjelang hari Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pas banget ya kita ngobrolin seputar jalan-jalan karena besok hari Sabtu Minggu mungkin buat sebagian teman-teman sudah mengalokasikan buat jalan-jalan. Jadi mari kita nikmati materi ngobrol-ngobrol malam hari ini, karena bersama Kanur kita akan belajar bersama dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita buka sesi sharing dan diskusi, silakan Kanur untuk menyampaikan apa tujuan dari program sharing homeschooling usia sekolah malam hari ini, karena mungkin bisa jadi ada teman-teman yang baru bergabung di kelas lengkap misalnya, iya. dan pertama kali sampai, dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama. Silakan Kak. Oke, baik Kandito, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama anak saya Oji usia 13 tahun dan kedua Yanti usia 11 tahun. Izinkan saya malam ini menjadi teman berbagi dalam perjalanan homeschoolingnya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Seperti biasa, posisi saya di sini bukanlah sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi, khususnya materi homeschooling usia sekolah. Untuk pertemuan di bulan Juli 2023 ini, tema yang akan kita pelajari bersama adalah tentang belajar melalui perjalanan. Mengapa tema ini yang diambil? Kebetulan saat ini di Indonesia sudah melalui masa libur panjang khususnya bagi anak-anak yang bersekolah. Sebagian di antaranya sudah mulai masuk sekolah dan memulai hari-hari di tahun ajaran baru. Nah, secara umum, biasanya keluarga homeschooling justru memanfaatkan momen di mana anak-anak sudah mulai sekolah ini menjadi momen belajar melalui perjalanan. Karena kalau di masa liburan sekolah, tentu saja tempat wisata menjadi sangat penuh, perjalanan cenderung macet dan sebagainya. Maka bisa jadi ini adalah momen yang dapat tepat bagi para keluarga homeschooling untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam menjadikannya sebagai momen belajar melalui perjalanan. Banyak sekali pembelajaran yang bisa dilakukan dalam perjalanan, dalam melakukan persiapan seperti packing dan menentukan tempat tujuan perjalanan sudah menjadi paket pembelajaran tersendiri. Melihat tempat atau suasana baru di dalam pelajaran, baik naik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, merasakan aneka makanan yang bisa menjadi berbeda selama perjalanan. Sungguh banyak sekali muatan pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan saat perjalanan telah berakhir, momen refleksi, mengenali perasaan yang muncul saat perjalanan, serta peristiwa apa yang paling menarik dalam perjalanan, niscaya akan membuat belajar melalui perjalanan menjadi lebih mengena, membekas dan membawa manfaat bagi kehidupan anak-anak ke depannya. Melihat betapa banyak hal yang bisa dipelajari di dalam perjalanan, Rumah Inspirasi menyediakan labbook, merancang perjalanan dan jurnal perjalanan sebagai alat bantu bagi keluarga homeschooling untuk merefleksikan dan mendokumentasikan momen belajar melalui perjalanan ini. Dan mindset mengenai pentingnya membangun keterampilan, melakukan perjalanan mandiri, menjadi bagian dari 10 keterampilan dasar bisa teman-teman simak di web member. Dan seru sekali ya melakukan proses belajar sambil jalan-jalan bersama anak-anak. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama berbagi keseruan dan keasikan yang pernah dialami dalam perjalanan, agar bisa menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian Kak Andito, pengantar sebelum sharing diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi. Oke Kak Nur, kita applause dulu dong buat Kak Nur dan ada 14 partisipan yang sudah kita bersama di malam hari ini. Terima kasih Kak Nur sudah mengawali proses sharing dan belajar
mengenai materi-materi homeschooling di Rumah Inspirasi malam hari ini dengan menceritakan betapa asiknya dan memanfaatkan jalan-jalan sebagai proses belajar. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sudah mungkin sempat mampir ke landing page, mempelajari materi-materi terkait, apakah ada yang mau berbagi mungkin terlebih dahulu mengenai apa yang paling menarik yang sudah dipelajari. Di dalam landing page sudah ada satu video, ada satu e-book, ada satu podcast juga, lalu kemudian ada printable slide book, merencanakan perjalanan dan juga jurnal perjalanan, apakah mungkin ada yang sudah sempat mengunduh, sudah sempat di print-print, dicoret-coret sama anak-anak. Kalau ada yang mau berbagi keseruannya, silakan. Boleh raise hand atau kemudian juga boleh dituliskan di kolom chatting. Karena memang tujuannya ruang berbagi homeschooling usia sekolah maupun usia dini, tujuannya adalah kita menyicil ya materi-materi di ruang inspirasi yang sangat banyak, yang kita sesuaikan dengan katakanlah suasana atau pembelajaran apa yang akan kita sampaikan atau akan kita bahaskan bersama di malam hari ini. Oke, Kak Nur, sepertinya masih belum ada yang akan menyambut tawaran pertama untuk berbagi seputar keseruan apa yang mungkin dipelajari dari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi. Kita langsung pantik saja dengan pertanyaan pertama. Silakan, Kak Nur. Oke, teman-teman, kita mulai dari pertanyaan pertama. Saat akan melakukan perjalanan, persiapan apa yang biasanya teman-teman lakukan, terutama terkait dengan persiapan anak-anak dalam mengikuti perjalanan? Ya, jadi kita di pertanyaan pertama kita mau bertanya kira-kira kalau teman-teman itu apa persiapan yang biasanya dilakukan kepada anak-anak ketika akan melakukan perjalanan? Ya, misalnya udah diajak ngobrol dulu atau mungkin sebulan sebelumnya sudah ngobrol, terus mungkin anak-anak sudah excited, sudah bersemangat gitu ya. Jadi apa sih biasanya persiapan-persiapan yang teman-teman lakukan ketika akan melakukan perjalanan dalam hal apa? Kenapa ini perlu kita obrolkan di awal? Karena mungkin bisa jadi ada poin-poin menarik yang bisa saling melengkapi nih antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Oh iya juga ya, saya mungkin kelewat di sana, atau mungkin saya juga kayaknya bener nih saya mau mengadaptasi apa yang kemudian kakak-kakak sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja untuk kemudian nanti kita sama-sama dengarkan, atau bisa juga tuliskan di kolom chatting. Biasanya apa aja yang dipersiapkan ketika teman-teman ya akan melakukan proses perjalanan. Nah, itu ada Kak Catur tuh, Kak Nur. Ada Kak Enggar juga ya? Ya, kita bacakan dulu yang Kak Nur dulu, Kak Catur dulu tadi. Oh, di chat ya? Kak Catur, sebentar. Yang diobrolin tujuannya apa melakukan perjalanan? Oke, Ya, jadi setuju Kak. Perjalanannya kita mau kemana, terus udah diobrolin, kenapa sih kita melakukan perjalanan ini? Nah, itu kan penting. Karena anak-anak mungkin nggak siap melakukan perjalanan, ngapain kita pergi jauh-jauh dan sebagainya. Ngobrolin ini menjadi sebuah hal yang penting. Terima kasih Kak Catur sudah berbagi. Oke, kita ke Kak Enggar dulu. Silakan Kak Enggar langsung memperkenalkan diri, domisili di mana, usia anaknya berapa, dan biasanya apa nih yang Kak Enggar lakukan persiapan sebelum melakukan sebuah perjalanan bersama anak. Silakan Kak. Selamat malam Kak Nur, Mas Andito, dan teman-teman. Malam Kak Enggar. Perkenalkan saya Enggar dari Batam. Anak saya 2, usia 9, dan biasanya kalau persiapannya kalau keluar kota Batam, itu saya itu strict di fisik gitu. Fisik. Jadi makanannya persiapan fisik ya malah ya sebelum perjalanan ya. Betul. Jadi betul. Tapi sebelumnya memang anak-anak sudah dipastikan kalau kita mau kayak waktu Lebaran kemarin saya ngobrolnya hanya ini dulu. Kita mau ke Jawa gitu. Yang harus disiapkan adalah kalian harus makan makanan yang bener gitu, harus makan makanan yang bener. Jadi nggak boleh makanan nggak bener ya. Oke, nanti kapan-kapan kita bisa bahas itu kayaknya. Tentunya nggak boleh yang makan permen kayak gitu-gitu, betul-betul. Terus saya memastikan anak-anak itu jam tidur, terus kegiatannya. Jadi betul-betul memastikan fisik mereka itu ini dulu, karena biasanya kalau udah pulang ke Jawa itu pasti dari Jakarta, Bandung, Jawa Tengah ke Jawa Timur itu selalu begitu, rutenya itu selalu sama gitu. Jadi memastikan untuk apa yang mereka konsumsi
sebelum perjalanan itu di rumah juga makanan yang disiapin, terus menunya juga itu yang awal banget. Terus yang kedua baru ngobrol tentang mau ngapain, terus sambil kita mau ke sini. Terus biasanya nanti anak-anak seperti Kak Catur juga sih, ini di mana sih? Jakarta itu mana sih? Kalau si Noel itu karena masih ini, apa Jakarta itu Indonesia kan ya Mami? Kayak gitu sih. Malah Sambil dari situ terjadi diskusi-diskusi seru ya Kak Enggar ya. Iya betul. Terus nanti kita juga ya akhirnya jadi kemana-mana betul Mas Indito. Jadi akhirnya persiapannya itu sih, dan ini saya minta anak-anak untuk mempersiapkan gitu, melatih. Jadi sama-sama, ayo kita siapin, dicatat dulu tapi apa aja yang mau dibawa gitu. Terus mereka harus nulis gitu, nanti mereka yang nyantang-nyantangin sendiri. Itu sih persiapan yang biasanya Luar dilakukan. biasa. Terima kasih Kak Enggar, aplaus dulu dong buat Kak Enggar sudah berbagi. Kemarin sempat menempuh perjalanan mudik lebaran dari Batam ke Jawa ya. Wah, itu seru. Mantap. Nanti kita tunggu lagi sharing-sharing selanjutnya Kak Enggar ya. Masih seru nih. Oke, next kita ini tadi ada Kak Jet sebut, tapi Kak Jet lower hand masih mau lanjut berbagi Kak Jet sebelum kita ke Kak Kaila mungkin? Masih kayaknya. Masih. Silakan Kak Jet. Tadi Kak Jet dulu soalnya yang kelihatan raise hand. Silakan Kak Jet, mau perkenalkan diri, sebutkan usia anaknya, domisilinya, dan apa yang biasanya dipersiapkan pada anak-anak sebelum melakukan perjalanan. Silakan nggak? Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Nama saya Jade. Usia anak 5 tahun. Ya. Domisilinya Depok. Nah, kalau sekarang sih belum melakukan perjalanan jauh lagi. Jadi saya mau cerita tentang pengalaman waktu perjalanan yang agak dekat lah gitu ya. Nah, ini kita ngerencanain waktu itu nonton pertunjukan di Taman Ismail Marzuki gitu. Nah, kalau dari Depok ke Taman Ismail Marzuki itu perjalanan lumayan. Iya, nah waktu itu kondisinya kan hujan, jadi rencana awal tuh kita breakdown rencana gitu. Jadi misalnya naik apa, dan kalau misalnya seandainya hujan, pergantian rencananya jadi seperti apa. Jadi waktu itu kita merencanakan kita naik kereta ya gitu. Jadi dari stasiun Depok, terus kita akan turun di sana, terus kita akan apa gitu. Terus dan sebelumnya ada rencananya kita harus nyiapin apa dulu, makan di rumah dulu atau bekal dan lain sebagainya untuk kita di perjalanan. Dan poin kami juga hampir sama sih sama Kak Enggar tadi tentang makan sehat kan, karena udah bagian dari jadi value itu. Jadi maksudnya kalau jajan yang kita nggak tahu makanannya kayak gimana gitu, jadi mending kita mempersiapkan perbekalan. Jadi yang disiapin adalah selain makan dan tadi fisik juga gitu, maksudnya karena kita akan jalan kaki in between tujuan stasiun dan tujuan gitu, dan itu jadi juga perlu disiapkan semua, dan apa aja yang harus dibawa, misalnya alat sholat, terus habis itu kita akan breaknya apa aja gitu, dan kalau memang ternyata haus dan lapar dan lain sebagainya. Terus karena itu pertunjukannya malam kebetulan, jadi kita juga akan mempersiapkan kalau misalnya seandainya kita ketinggalan kereta terakhir gitu. Apa yang akan terjadi gitu, dan ada ekspektasi yang kira-kira mungkin, misalnya kan kita waktu itu nonton pertunjukan seni dari mahasiswa seni gitu ya Kak. Jadi maksudnya ada kemungkinan ini seninya bakalan dalam tanda kutip aneh gitu ya, maksudnya yang nggak bisa kita terima gitu, dan itu juga jadi bahan obrolan lagi sama anak tentang apa yang akan dilihat dan ini siapa yang mempertunjukkan gitu, dan itu jadinya jadi poin-poin waktu yang kita siapin waktu perjalanan dekat ini Kak. Gitu. Luar biasa, keren. Thank you Kak Jet, plus dong Kak Jet sudah berbagi. Kembali ya, ada poin yang sama, fisik. Nah, kita memang ternyata dalam perjalanan bisa jadi bukannya kelewat, cuma memang kadang-kadang kita perlu mempersiapkan fisik bahkan jauh-jauh hari sebelum hari berangkatnya, karena itu sangat menentukan perjalanan. Oke, terima kasih Kak Jet, dan kita ke Kak Kaila dulu. Oh, Kak Kaila jadi Kak Yuke namanya, berubah. Kayaknya tadi nama anaknya mungkin. Silakan Kak Yuke, memperkenalkan diri, domisili, dan usia anaknya, dan apa nih yang Kak Yuke persiapkan untuk dalam perjalanan, mempersiapkan perjalanan. Silakan Kak. Oke, di-unmute dulu Kak Yuke, masih ter-mute. Silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan berbaginya. Silakan Kak.
Saya Yuke, tinggal di Tanjung Pinang, di Pulau Bintan, sebelah Batam. Jadi saya bertetangga dengan Mbak Enggar. Wih, langsung nih kopi darat, langsung lah, bungkus. Asik. Silakan Kak. Kita nggak cuma kopi darat, tapi kita pernah melakukan perjalanan bareng ya, Mbak. Wah, mantap ternyata. Asik nih. Silakan teman seperjalanan ya kan, Dit. Jadi kebetulan kami sedang tinggal di Kepri gitu. Ya. Dan itu alhamdulillah memungkinkan saya dan Kaila untuk melakukan beberapa perjalanan kecil di mengelilingi pulau, juga ke beberapa pulau di Kepri. Memang selain fisik, jadi memang kan saya lihat dari teman-teman kalau perjalanan itu bisa memberikan banyak pelajaran ya. Gitu. Jadi dari awal waktu Kaila memulai homeschooling di kelas 3, itu saya kayak mau cuman ke belahan pulau mana gitu ya, kita mau snorkeling, kita mau main, itu saya mempersiapkan Kaila untuk belajar mempersiapkan dirinya sendiri, bekal-bekalnya. Jadi alhamdulillah ya dari baju, makanan gitu ya. Memang pertama memang dia harus dibantu, tapi alhamdulillah sejak kelas 3, kelas 4 itu saya tinggal ngecek aja. Jadi melatih kemandiriannya dia. Kemudian udah pas kelas 5 kemarin, kami merancang bahwa perjalanan ini bisa jadi pembelajaran buat dia. Jadi kita berencana mengunjungi tempat-tempat di Kepri gitu. Waktu dia kelas 3 itu udah pernah, gitu. Tapi karena terhalang COVID, jadi kita baru mulai perjalanan lagi tahun lalu. Jadi sebelum perjalanan itu, karena ini memang buat pembelajaran buat dia, jadi sebelum belajar, saya ingin Kaila tahu tempat yang dituju itu apa. Jadi kita kebetulan dia ikut juga di PBX, dia ikut kelas Canva gitu ya. Jadi saya minta dia buat presentasi tentang tempat yang akan kita kunjungi gitu. Jadi dia cari tahu tempat wisatanya apa, segala sesuatu lah yang dia cari gitu ya. Di situ dia bikin presentasinya. Terus dia presentasi ke kami, ke orang tua. Kemudian baru kita memulai perjalanan itu. Jadi saat perjalanan itu dia, oh ini yang aku tulis sih ternyata di sini nih. Wah, gitu. Seru ya malah ya. Seru, apa yang gitu. dia riset, yang secara virtual, ketemu langsung seru ya. Ketemu langsung. Wah, saya bilang, Kak, kita harus kemana dulu nih gitu. Oh ternyata kesini, oh ini nih gitu. Dan pernah waktu itu kita dadakan, saya ngajak Mbak Enggar, akhirnya kita pergi bareng ke Karimun. Jadi itu nanti pulang dari situ juga dia presentasi lagi, gitu. Jadi yang dia hanya berupa hasil googling gitu ya, ini dari hasil pengamatannya dia gitu. Wah, pasti berkesan sekali tuh langsung ya, begitu apa yang dia tulis, apa yang dia riset, dia alami langsung tuh pasti senang sekali tuh. Iya itu. Alhamdulillah kebetulan di Kepri ini hal itu sangat memungkinkan gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Yuke. Plus dulu dong buat Kak Yuke sudah berbagi keseruannya itu. Jadi serunya nanti teman-teman bisa memanfaatkan Labbook merancang perjalanan atau di jurnal perjalanan itu. Jadi anak-anak sudah ada alat bantunya untuk meriset, untuk kemudian dikasih tahu nanti kita akan ke sini ya. Mereka sudah membayangkan, nah begitu sampai oh ternyata benar atau oh ternyata aku berbeda ya sama di foto. Nah, itu jadi bahan pembelajaran. Terima kasih Kak Yuke sudah berbagi. Tadi kita ada udah nggak ada tadi kayaknya udah ya. Udah ya, silakan langsung ke chat dulu. Ke chat ya, sebentar. Ada Kak Tania tuh. Oh iya, Kak Tania, kita suka dadakan, jadi biasanya persiapannya basic, hanya pakaian, makanan, lotion, dan lain-lain. Anak saya usia 3 tahun. Mantap, terima kasih Kak sudah berbagi. Karena memang untuk anak usia dini, persiapannya yang penting udah tinggal gotong aja ya justru. Iya, yang penting anaknya sehat gitu ya. Terus dari Kak Baida, anak saya usia 4 tahun 9 bulan, kemarin masih belum banyak prepare perjalanan seperti di Labbook, masih kayak saya yang prepare untuk memberi kenyamanan di perjalanan ke anak, lalu di sepanjang perjalanan ngobrol tentang hal yang dilalui, seperti yang setelah mengetahui tentang Labbook perjalanan ini sangat menarik untuk kami prepare lebih baik lagi. Mantap, keren. Terima kasih Kak Baida sudah berbagi. Oke Kak Nur, seru ya di persiapan ini buat mudah-mudahan teman-teman bisa
Saya silakan kalau masih ada yang mau disampaikan, ikut sumbang ide, saran atau keseruan keseharian bisa tuliskan di kolom chatting. Tapi kita sudah bisa masuk saja langsung ke Nur. Ke pertanyaan pematikan. Yang kedua. Silakan. Oke, kita lanjut. Apa tantangan terbesar yang pernah teman-teman rasakan saat melakukan perjalanan bersama dengan anak-anak? Oke, sekarang kita bicara seputar tantangan. Kan ya ada aja ya keseruan, Ya, ngobrol sama anak-anak, atau mungkin ada yang mungkin anaknya terlalu bersemangat, atau mungkin malah mager dan sebagainya. Nah, boleh mungkin teman-teman ada yang mau berbagi, ada pernah mengalami tantangan apa di dalam perjalanan, dan bagaimana teman-teman kemudian mengatasi hal tersebut. Ya, sambil kita menunggu teman-teman mungkin ada yang mau berbagi, yang bisa raise hand atau bisa juga, oh, Kak Gema ini. Kak Gema. Wah, ini silakan Kak Gema, langsung perkenalkan diri, sebutkan usia anak dan domisilinya, karena seru nih kayaknya. Silakan Kak. Oke, sorry lagi di jalan jadi ini ya off cam dulu ya. Nah, berarti ini kita ngomongin tentang perjalanan sedang di jalan. Sedang di jalan. Betul menjiwai sekali Kak Gema ini. Silakan Kak. Oke, perkenalkan teman-teman, selamat malam. Saya Gema, saya ibu dari 2 anak kembar berusia 4 tahun dan 10 bulan. Ya. Kalau ngomongin perjalanan, tantangan seperti apa adalah tantangan bagaimana membuat mood anak bisa aman. Wah. Karena gimana pun juga apa sih, kita sebagai orang tua juga mau nggak mau harus fleksibel banget, fleksibel dalam hal fisik, dan juga bagaimana kita mengamati fluktuatif mood dan apa sih fisiknya anak sendiri. Jadi misal ketika merencanakan, kita tahu nih kita mau naik kereta misalnya, ketika misalnya sebetulnya yang cepat nih kereta ini gitu kan, misalnya kereta malam, tapi ketika misalnya kita bayangkan berangkat, saya rumah dari BSD, terus habis itu kereta setengah 10 malam, bisa-bisa di jalan mereka tidur tuh sampai kereta dia melek gitu kan. Nah, jadi akhirnya wah ya udah nggak apa-apa deh, keretanya lebih lama, kita lebih sore gitu, misalnya jam 4 sore kita berangkat, walaupun nyampe dini hari, tapi itu pertimbangannya adalah mereka masih bisa melek, melihat perjalanan, mereka masih bisa main-main, terus habis itu bisa gambar-gambar, kalau udah capek makan, habis itu tidur. Udah dikasih tahu bahwa gimana caranya kamu nanti kalau udah tidur pasti nanti bangun-bangun udah sampai deh. Ternyata bener kan kayak gitu. Kalau jika kita naik mobil gitu misalnya, nah itu gimana caranya kita memperkirakan sekitar 3 jam, ya emang agak lama ya, lama-lama ya, maksudnya nggak cepet nyampe ya, karena kita berhenti di rest area gitu. Tapi di situ anak-anak ya main apapun ya, karena mereka cukup playground anywhere ya sebetulnya. Jadi kayak berhenti di rest area, mainan capung kayak, atau mainan batu kayak gitu kan. Jadi apapun ya sudah gitu. Jadi berhenti bentar, kitanya juga yang nyetir, atau ini juga kan melonggarkan otot gitu ya. Nah, jadi tantangannya adalah ya gimana kita menjaga mood mereka. Bahkan kalau misalnya kita udah macet apa gimana, ya mainannya macam-macam ya gitu. Jadi kayak dari ngitungin mobil yang warnanya putih lah, sampai ngitungin lampu, sampai pura-pura tidur. Ayo kita pura-pura tidur, terus tidur beneran. Oke. Jadi tips menarik itu ya. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kita mengamati dan kita paham banget pergerakan fluktuasi moodnya mereka, sehingga kita sendiri juga nggak stres gitu ya, dan mereka juga tetap enjoy dalam perjalanan gitu sih. Oke, terima kasih Kak Gema sudah berbagi tipsnya. Plus dulu dong buat Kak Gema ini real time saran ya, karena betul-betul punya 2 anak kembar usia 4 tahun dan bayi 10 bulan. Dan bayi, iya. Mantap sekali. Tadi ada Kak Catur, kayaknya resen di mana Kak Catur, masih bisa berbagi? Ya, insya Allah Kak. Oke, silakan Kak, sebutkan domisili dan usia anaknya. Gimana Kak tantangan dalam melakukan perjalanan, silakan. Baik. Nama Catur, Wulandari dari Bekasi, anaknya 4. Waktu itu usia anaknya berapa Kak? Anak 4 kan udah 25 tahun semua mah. Iya, anak pertama 12, terus 10 tahun, 5 dan 2,5. Ini pengalaman sekitar 2 tahun yang lalu, karena kami jarang pergi jauh gitu. Nah, sekalinya pergi jauh itu yang 2 tahun lalu itu ke Kebumen. Saya tadi bilang di grup. Itu ke kampung mbahnya. Posisinya waktu itu masih pandemi kan ya. Jadi dan ada pelarangan mudik Lebaran tahun itu, tahun 2021.
Nah, anak saya yang paling kecil 6 bulan dan kondisi prematur ya, jadi memang imut banget dan harus hati-hati juga dibawanya. Terus yang paling besar 10 tahun. Nah itu saya ke sana bawa 4 anak, terus diantar sama kakak saya cuma ngedrop aja gitu, anterin aja ke sana terus balik lagi. Karena memang jarang pergi, tapi ketika sini karena sangat hujan waktu itu, ibu saya sakit, ya sakitnya pas di sana sampai tutup usia di sana, kami memang dibela-belain harus berangkat gitu. Tapi kondisinya waktu itu kan kalau mau boleh sih ya mudik ya waktu itu ya. Pokoknya seminggu setelah Lebaran tuh boleh, tapi kan harus ada surat-surat antigen apa dan sebagainya. Tapi karena mendadak, karena benar-benar mepet, akhirnya boleh dan kami cari-cari informasi ternyata bisa naik bus. Waktu itu ayahnya anak-anak nggak bisa ikut. Emang nggak kendala. Nah, terus yang menantang pada saat itu saya yang belum pernah pergi jauh tanpa ayahnya gitu ya, hanya sama kakak itu sempat berpikir kan ada kasus ini ya pas di perjalanan itu yang mudik tuh suruh putar balik ya. Saya tuh takut tuh. Saya bawa bayi terus anak 4 ya masih kecil-kecil terus. Gimana kalau diturunin dari bis gitu atau suruh putar balik, sementara mbahnya di sana sendiri ya, tinggal sendiri, saya harus ke sana gitu. Nah itu tantangan pertama. Tapi di situ ya sudah kita ini kan niat baik, kita mau membantu orang tua, terus pokoknya ya sangat berharap Allah mudahkan perjalanan gitu. Dan ternyata udah nggak ada pos polisi yang berhentiin gitu. Begitu. Alhamdulillah sampai ke sana ya gitu. Nah terus itulah makanya tadi tujuan kita tuh mau apa kan perjalanan. Memang ada sih waktunya senang-senang, tapi pada saat itu ya pas perjalanan memang nggak hanya senang-senang aja. Kan sebenarnya enak tuh ya ke kampung tuh kan suasana beda dengan yang di sini, tapi ada tujuan penting. Jadi ketika emang ada tantangan seperti ini, bismillah kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang kedua, karena ini mbahnya sakit di kampung, kami sempat berpikir ini gimana ya homeschooling di kampung mbahnya gitu kan, suasana baru nggak kebayang gitu. Makanya sempat juga agak bingung gitu ya, buku nggak bisa dibawa banyak, terus tas-tas anak-anak nggak bisa bawa banyak karena memang kan khawatir itu tadi suruh putar balik atau turun dari bis. Jadi kita mau benar-benar simple, tapi juga kita nggak tahu di kampung mbahnya ini di Kebumen itu sampai berapa lama gitu. Karena kan jadi termasuk durasi perjalanannya aja masih belum bisa diprediksi ya Kak Catur. Gitu. Akhirnya kita di sana sebelum berangkat itu saya diskusi sama anak-anak, ya inilah enaknya di homeschooling ya. Homeschooling itu kehidupan itu sendiri. Jadi nikmati aja perjalanan, kemudian nanti di sana kalian banyak menemukan suatu hal yang baru, itulah belajar juga gitu. Terus nanti ke tempat mbahnya di sana ketemu tetangga baru, di situ juga bisa belajar gitu. Jadi tadinya kan repot tuh mikirin aduh ini belajar itu dan sebagainya gitu, jadwal kan pasti berubah, pola berubah. Udah jangan, akhirnya itu dilepaskan aja deh gitu. Pas di perjalanan mencoba untuk berpikir simple aja gitu, yang sebelumnya kayaknya berat banget ya gitu. Saya nggak berpikir bisa gitu ya menjalani homeschooling di tempat lain yang belum pernah kita netap sampai lama gitu. Dan ternyata proses selama di sana, alhamdulillah anak-anak ya memang nilai plus homeschooling begitu ya, bisa adaptasi dimanapun. Kami di sana akhirnya tinggal 5 minggu, 5 pekan. 5 minggu, mantap. Akhirnya 5 pekan karena mbahnya tutup usia di sana. Alhamdulillah kami jadi bisa, karena anak-anak dekat sama mbahnya ya, jadi mereka bisa terakhir bisa mbahnya itu, Masya Allah itu berkesan buat kami gitu. Gitu Kak. Terima kasih Kak Catur, aplaus dulu dong. Kak Catur sudah berbagi serunya menghadapi tantangan di dalam perjalanan. Satu tantangannya keluarga homeschooling memang kadang-kadang itu ya, kita punya jadwal, terus begitu jalan,
ini jadwal gimana ini, ternyata solusinya adalah melepaskan dan menjadikan perjalanan itu sebagai pembelajaran itu sendiri. Keren Kak Catur, terima kasih insight-nya. Ini udah seru nih di kolom chatting nih, Kak Nur, silakan bacakan. Oke, dari Kak, ini dari Kak ini ya, Kak Zulhi. Ya. Maaf telat. Perjalanan besar kami adalah ke Sukabumi dan Jakarta pada Desember 2019, tepat beberapa hari sebelum pandemi COVID-19. Saat itu belum kenal Rumah Inspirasi. Perjalanannya seru banget dan anak-anak saya yang saat itu usianya 8 tahun sangat menikmatinya naik bus malam hari kereta api KRL. Oke, dari Kak Tania. Tantangan terbesar bukan ke anak, tapi justru ke saya. Bagaimana saat sudah mulai capek, tapi bisa meladeni bocah yang masih aktif. Iya, benar banget. Tapi itu. Dari Kak Baida, tantangan kadang bosan di perjalanan yang lama, apalagi naik pesawat karena pemandangannya hanya itu-itu saja. Emaknya harus punya banyak ide biar dia nggak bosan. Mungkin ada saran? Silakan teman-teman, ada saran untuk Kak Baida. Pemandangannya itu aja, silakan Bu. Mungkin usia anaknya juga berapa gitu kali ya, karena itu sangat ngaruh juga. Dari Kak Jet, ini biasanya kami pakai cara imajinatif kalau semua alat udah habis dan anaknya bosan. Misalnya main tebak-tebakan, main satu kata disambung-sambung, main sedang apa, main ngarang lagu dari satu kata, main suara robot, main darah karakter buku, mirip ibu-ibuan jadi beruang, kucing, dan lain-lain dalam cerita itu. Kak Jet mah langsung dijawab Kak Jet ya. Punya banyak stok. Iya. Oke, sip. Terima kasih untuk sharing-sharingnya teman-teman semua, dan itu ya serunya tantangan di dalam perjalanan. Silakan teman-teman kalau masih punya ada cerita-cerita tantangan yang menarik di dalam perjalanan dan bagaimana teman-teman di dalam mengatasi hal tersebut, silakan bisa dibagikan di kolom chatting, dan kita sudah bisa masuk nih Kak Nur ke pertanyaan pemantiknya. Oke. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Perjalanan apa yang paling berkesan dan pembelajaran menarik apa yang dapat diambil dari perjalanan tersebut? Nah, silakan teman-teman semua. Tadi sebetulnya kayak Kak Catur tadi sudah bercerita ya tentang perjalanan ke Kebumen untuk menemui eyangnya anak-anak, dan itu menjadi perjalanan yang sangat berkesan. Tadi Kak Catur juga sudah menceritakan. Silakan teman-teman, dari perjalanan selama ini mungkin bersama anak-anak apa ya? Oh, kayaknya itu waktu itu ada sebuah perjalanan seru, perjalanan menarik, dan kemudian pembelajaran yang paling hebatnya atau yang sampai sekarang masih kerasa adalah tentang ini. Nah, itu silakan teman-teman bisa dibagikan. Nah, ini sudah ada Kak Caroline ini. Malam Kak Caroline, silakan langsung sebutkan domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Malam. Caroline. Ya. Saya dengan Caroline, domisili di Bali. Ya. Usia anak yang satu 8 tahun dan yang satu lagi 6 tahun. Ya. So far sih kita sering traveling ke Jakarta karena ibu orang tua saya di Jakarta, dan mungkin saya mau sedikit berbagi tips. Saya nggak pernah nemuin tantangan ya kalau untuk masalah dalam perjalanan. Sombong. Asik. Karena waktu anak masih baby, cara saya adalah dengan saya atur ambil penerbangan itu pada saat jam dia mulai tidur. Oke. Terus juga, jadi jam dia ngantuk itu saya ambil penerbangan. Terus biasanya saya udah tahu nih ritmenya, dia senangnya snacknya apa. Biasanya permasalahannya kan hanya pada saat mau ketinggian aja kan. Habis selesai ketinggian, beres, terus dia kasih snack sedikit, habis itu tidur sampai tempat. Nah kalau itu jadi kalau pakai pesawat saya so far nggak pernah ada masalah. Nah kemarin kakak itu kan ulang tahun ke-8. Nah dia pingin sekali merayakan ulang tahunnya di Jogja. Mulailah bikin rencana. Dia pilih hotel sendiri, hotelnya mau yang di mana, permainannya apa aja, kegiatannya apa aja. Itu dia yang pilih, dan dia bilang ke kita, Mami kakak mau hotel yang ini, bilang ke Daddy, oke, di approve. Habis gitu, kita mau nyoba lah ceritanya. Jadi kan ada bus, night bus itu loh yang sleeping bus. Judulnya sleeping bus dari Bali ke Jogja. Nah, saya pernah tuh di Thailand nyoba sleeping bus itu, nyaman banget, nggak ada masalah. Oke lah, pede lah saya pergi. Oke,
approve, kita pergi naik bus. Iya. Ternyata ternyata itu bus, jadi dia posisinya dia nggak recline banget, jadi masih sekitar berapa derajat lah gitu ya kan. Jadi nggak lurus-lurus Habis gitu amat ya, Kak? nggak lurus-lurus amat. Udah gitu atas bawah dong. Oh, oke. 2 di bawah, 2 di atas ceritanya nih ya kan, biar punya experience ngerasain di bawah sama experience ngerasain di atas. Yang terjadi adalah karena adiknya tuh sangat aktif, itu sepanjang perjalanan turun naik sampai saya pening. Terus plus kita duduk deket banget sama WC. Jadi saya sekalian ngebantuin supirnya untuk bersihin WC karena nggak takut sama bau. Jadi beberapa jam sekali kalau udah ada 5 orang pipis, saya ke depan. Itu kan dia ada serehnya itu kan. Anak-anak sih jujur sama anak-anak nggak ada masalah karena seperti di Rumah Inspirasi bilang, kalau memang itu tujuan mereka, itu yang bikin mereka fun, mereka nggak akan questioning apa-apa. Tunjuk pun mereka oke. Jadi memang anak-anak harus merasa itu adalah bagian dari dia ya. Dan kebetulan memang si kakak anak-anak udah oke lah 8 sampai 6 tahun. Kendala yang lainnya lagi itu berkesan banget sakit pinggangnya, terutama sampai di sana nggak selesai sakit pinggangnya, dan sampai pulang lagi juga itu nyembuhin sakit pinggangnya yang lama. Ya, yang paling terbaru banget bulan Februari kemarin. Jadi ya itu aja sih. Terima kasih Kak Karolin Proslodo. Gitu baru perjalanan berkesan. Naik bis yang pengennya bisa lurus, apa boleh buat ya. Petuk dikit. Terima kasih Kak Karolin sudah berbagi keseruannya. Dan tadi poin menariknya adalah ternyata anak-anak ketika itu adalah sesuatu yang memang mereka rencanakan, mereka udah excited, pasti perjalanannya biasanya no complain ya dari anak-anak ya. Tuanya aja yang perlu mempersiapkan, udah mengenal karakter anaknya, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu yang mau kita dengar bersama sebetulnya, karena bisa jadi dia juga ya harusnya. Jadi selama ini kita nggak mikirin sisi itu, mulai besok kita udah boleh paham. Berarti anak-anak kita apain gitu ya, pesan tiket pada saat anak ngantuk dan sebagainya. Wah, ini ada Kak Tarita nih. Kalau saya kenalnya Kak Tarita ini wanita kota antar provinsi, tapi provinsinya beda negara, ngeri kan? Ya, silakan Kak Tarita. Seru nih Kandit. Ini traveling udah jadi bagian hidupnya Kak Tarita ini. Silakan Kak Tarita perkenalkan dirinya, domisilinya sekarang lagi di mana, dan usia anaknya berapa? Silakan Kak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tarita. Ya. Saya ibu dari 2 orang anak, umur 19 dan 13 tahun. Saat ini kami berdomisili di India. Sekarang di India nih Kak, bukan di Bekasi. Enggak, nanti November. Ya. Silakan Kak, gimana Kak, ada perjalanan menarik apa dan pembelajaran apa yang bisa kita dengarkan bersama, silakan. Saya ingin berbagi perjalanan yang saya rasa paling berkesan ya. 3 tahun yang lalu itu kami melakukan traveling seperti biasa. Kami suka dengan perjalanan darat karena bisa berhenti di mana saja ya. Ketika menemukan objek menarik, kita berhenti. Saat itu kami melakukan traveling ke Nepal. India ke Berapa jam itu Kak, kalau boleh dikasih tahu bayangannya? Berapa jam ya, bisa dua hari kalau langsung. Tapi kita kan berhenti, jadi total perjalanan kita waktu itu sekitar kurang lebih 3 minggu. 3 minggu dari satu titik kota di India ke Nepal. Iya, bolak-balik atau satu arah? Bolak-balik. Mantap. Bolak-balik karena kami berhenti. Yang berkesan waktu itu kami sudah merancangkan. Setelah menyeberang perbatasan India ke Nepal, kami sudah rencana nih tinggal di hotel ini gitu. Tapi kami menemui keadaan yang tak terduga. Ternyata di border India ke Nepal itu antriannya semalam penuh.
Ada apa Kak pada saat itu ternyata? Karena kan dicek satu-satu dan banyak truk-truk besar itu ya, truk-truk besar kayak kalau kita nyebrang di pelabuhan gitu. Cuman ini bedanya bukan laut, cuma jalan darat, tapi mereka security-nya ngecek satu-satu gitu. Jadi terpaksa kami bermalam di jalan karena tidak ada tempat untuk nggak bisa mundur juga ya Kak? Nggak bisa, kita terjebak di tengah-tengah. Dan pembelajaran yang kami dapat itu, yaitu ketika kita melakukan suatu perjalanan, kadang ada hal-hal tak terduga yang di luar kontrol kita, di luar kontrol kita. Jadi benar seperti kata teman-teman tadi, memang strategi persiapan itu memang harus benar-benar disiapkan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita temui di jalan. Itu. Jadi saat itu saya juga anak saya masih kecil, masih umur 10 tahun, tapi puji Tuhan ya waktu itu diberi pengertian bahwa kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak menemukan tempat untuk bermalam. Kalau pipis, untung cowok ya, jadi pipis bisa tinggal siapkan botol ya. Iya, bisa siapkan botol, bisa di pinggir jalan, di agak-agak karena memang medannya hutan-hutan gitu ya, masih bisa ini. Ya, itu saja sih yang berkesan dan pembelajaran yang kami dapat memang harus dipersiapkan sebaik mungkin dan pengalaman-pengalaman hal yang udah di dalam prediksi Kak Tarita bahwa ini di perbatasan kita mungkin lama nih. Oh enggak. Karena kita pernah ke daerah lain yang itu perbatasan dengan Pakistan, tidak ada antrian seperti itu. Tidak ada antrian seperti itu, dan ini di luar prediksi kami. Di imigrasinya malah lancar, di imigrasinya. Cuman untuk membawa mobil kami menembus perbatasan itu memang antriannya semalam, seharian semua. Luar biasa. Ya, itu saja sih. Terima kasih, applause dulu dong buat Kak Tarita sudah berbagi cerita serunya menempuh perjalanan dari India ke Nepal dan ternyata harus bermalam di mobil dan sebagainya. Itu menjadi sebuah keseruan tersendiri, pembelajaran tersendiri dari perjalanan. Biasanya mungkin anaknya nggak akan pernah lupa itu ya suatu hari jalan-jalan terus udah menghabiskan waktu di mobil, pipis di mana terserah gitu, kan langsung pipis aja di situ. Nah itu sebuah perjalanan yang luar biasa. Terima kasih Kak Tarita sudah berbagi. Kita masih punya waktu teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi lagi seputar perjalanannya, seputar ada hal yang menarik apa di dalam perjalanan yang mungkin keinget ya. Tidak perlu perjalanan-perjalanan yang jauh atau kemudian yang keluar kota dan sebagainya, bisa jadi mungkin perjalanan yang dekat gitu ya, masih dalam kota yang sama tetapi menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Itu juga bisa dibagikan. Silakan Kak Nur, mungkin ada yang bisa dibacakan kolom chatting mungkin. Di chat ya sebentar. Dari Kak Elia. Kalau mau terpeling jauh, yang pertama harus siapin adalah mental ortu dan anak bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap sukacita, mau hujan, tersesat, makanan makanan nggak enak dan lain-lain. Tips lain kalau perjalanan darat jangan terlalu percaya pada Google Map. Kalau ragu lebih baik bertanya karena sering pilih jalan yang amazing. Terima kasih Kak Elia. Oke, mungkin dari Kak Nur sendiri, apa nih Kak Nur, perjalanan yang menarik, yang kemudian ada pembelajaran apa yang bisa diambil dari perjalanan itu? Selalu menarik sih kalau perjalanan sama anak-anak gitu ya. Dulu kami itu juga sering juga ya, maksudnya dari anak-anak usia masih 2 tahun tuh juga udah pernah diajak camping, usia 3 tahun tuh pernah juga diajak keluar kota gitu. Tapi yang paling terakhir tuh yang terbaru ini sih kemarin ya, saat Oji kemarin udah usia 13 tahun, Yanti udah usia 11, itu kami ajak pergi keluar kota dari Magelang, terus ke Kebumen, terus ke Jogja. Itu kami naik kendaraan umum gitu, naik kereta ekonomi, dan ya teman-teman tahu lah ya, kalau kereta ekonomi itu berarti kan semalaman kaki kita lurus gitu kan. Dan kereta ekonomi yang tempat duduknya keren itu belum. Iya. Jadi memang kita pingin, dan ini ya. Pertama kalinya gitu ya, terutama Yanti kan masih pertama kali diajak keluar kota yang naik kendaraan umum dan berpindah-pindah gitu.
Yanti gitu. Terus seru sih karena kan memang dari rumah kita udah banyak obrolin tadi, terus bagaimana nanti perjalanan kita selama di sana. Anak-anak juga secara mental sudah siap gitu, jadi memang sudah dipersiapkan dari rumah, dan karena memang perjalanannya ini naik kendaraan umum dan berpindah-pindah, jadi barang ini benar-benar gimana semuanya tuh bisa satu ransel membawa masing-masing gitu. Dilala anaknya udah besar, jadi memang udah secara fisik tuh memang udah dipersiapkan juga supaya betul-betul selama perjalanan pulang pergi itu sehat gitu. Itu sih kayaknya berkesan banget, dan bersyukur anak-anak selama pulang dan pergi itu bisa sehat gitu ya selama perjalanan. Itu sih Kak Andit. Jadi pembelajaran naik kendaraan umum ya dan naik bus antar kota. Oke, terima kasih Kak Nur sudah berbagi keseruannya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang masih mau berbagi keseruan perjalanannya. Wah, ini ada Kak Tania ini. Silakan Kak Tania, sebutkan domisili, usia anaknya, dan perjalanan apa Kak yang menarik dan pembelajaran apa yang bisa bagikan. Ya, malam semua. Nama saya Tania, domisili di Jakarta. Jadi waktu itu usia anak berapa Kak Tania? Usia anak 3 tahun. Ya. Waktu perjalanan kayak dia masih 2 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu ada kondangan di Lampung. Nah, kebetulan atasan saya lagi baik, jadi saya boleh ke Opnam sekalian ke Lampung. Jadi kita perjalanan naik dari Gambir, kita naik bus ke Lampung sekitar malam sampai subuh nyampe di Lampung kan. Itu baru pertama kali karena saya biasa kalau pergi sama suami, kali ini sendirian sama bocah yang masih harus digendong. Kayak sempat mikir bisa nggak ya, udah mbak laptop, masih mbak bocah, masih mbak ini kayak berat banget, tapi ternyata bisa sih nyampe Lampung. Ya benar tadi kata Kak Elia kalau nggak salah ya, intinya kalau kita happy ya seberat apapun bisa sih. Itu aja sih Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak Tania. Jadi ternyata kalau ini karena anaknya usia dini berarti ibunya yang dikelola ya. Jadi kita kalau mungkin ada beberapa kekhawatiran, aduh nanti gimana-gimana, tapi begitu happy, ternyata semuanya bisa dilewati. Terima kasih Kak Tania sudah berbagi. Wah, ini ada Kak Gema nih menambahkan. Gimana Kak Gema, perjalanan apa yang menarik yang mungkin bisa diceritakan dan pembelajaran apa yang bisa dibawa? Silakan. Oke, aku maaf ya muncul lagi. Habis merasa pengen sharing tentang jadi kemarin itu sebenarnya ini emang benar ini karena saya masih usia dini ya. Saya waktu itu perjalanan bareng bayi waktu itu anak saya masih 8 bulan kalau nggak salah. Saya traveling ke Singapura dan waktu itu masih empasi awal-awal gitu kan. Jadi saya mempersiapkan banget, oh ya gimana nih, itu yang struggling banget, gimana persiapan empasi ke sana, ke negara tetangga gitu. Terus habis itu bagaimana mengelolanya di sana. Saya menyiapkan empasi homemade, saya bawa karena saya nggak mungkin menyiapkan instan, memang homemade semuanya saya bawa, freezer lah, ice gel dan bla bla bla. Dan saya juga sempat menanyakan ke pihak panitia yang waktu itu ada saya kebetulan kerjaan bahwa kalau memastikan ada kulkas nggak di sana gitu kan, ada pemanas air nggak di sana gitu kan, karena saya udah hampir mau bawa panci, mau hampir bawa plate listrik gitu kan, kompor listrik. Nah akhirnya saya bawa garasi ya kan. Iya sekalian. Karena kan biasanya kalau ada pemanas listrik ya udah deh dipanasin, adalah beberapa cara-cara lah gitu saya dapatkan kota perjalanan. Tapi ternyata sampai di sana entah panitia lupa ngecek apa segala macam, di sana nggak ada kulkas, di sana nggak ada pemanas, dan aduh kayak wow, bagaimana ini? Hari pertama akhirnya untungnya masih ada ice gel. Saya berusaha untuk mencari restoran-restoran dekat situ. Kira-kira ada nggak ya yang mau dititipkan sebentar itu sih makanan freezer frozen foodnya. Tapi ternyata mereka nggak ada yang mau. No, we cannot win. Aduh gimana? Akhirnya seharian itu berusaha untuk pasrah karena itu kan sekitar 4 hari saya di sana, 3 hari 4 hari saya berusaha untuk pasrah dengan ice gel. Tapi akhirnya besoknya saya kebetulan kerjanya di kampus di sana, dan di sana masih bisa nitip di kulkas kampus. Jadi beberapa hari saya bertahan hanya nitip terus manasin. Ya akhirnya anak jadi dia harus belajar fleksibel banget dengan makanan yang tidak hangat gitu kan. Jadi mau nggak mau saya manasin pagi. Dan itu memang pelajarannya adalah ketika pergi kemanapun pun pastikan bahwa
yang kita butuhkan ya, misalnya oh ya kita butuh pemanas, kita butuh misalnya kompor, ya udah kalau emang bisa cari yang portable benar-benar kita siapkan itu sebagai amunisi dimanapun kita berada. Kalau aku pikir itu yang walaupun mau anaknya usia dini, mau rasanya kalau emang kita pengen misalnya kayak tadi beberapa teman-teman ngomongin masalah makanan sehat gitu kan, ya kita siapkan sendiri, berarti kita panasin atau kita apapun itu berarti kita harus siapkan amunisi itu, karena kalau enggak wow lumayan jadi agak-agak jumpalitan juga, belum lagi moodnya emaknya harus stabil dan anaknya juga kan makannya dengan situasi yang cuaca yang berbeda gitu kan, ritme yang juga akan berbeda ketika di lapangan, fleksibilitasnya. Nah jadi kayaknya emang kalau emang kita pengen makan sehat terutama ya kita harus prepare banget itu semuanya. Thank you. Luar biasa, pros lagi deh buat Kak Gema. Teman-teman mungkin yang belum kenal Kak Gema ini pekerja seni ya, yang pasti namanya pekerja seni pasti kan tergantung suasana hati ya. Jadi bayangkan dengan segala keseruannya itu terus Kak Gema harus tetap bisa tersenyum di depan orang banyak. Luar biasa. Selamat Kak Gema. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dan keseruannya di malam hari ini, dan nggak kerasa 10 menit terakhir. Silakan Kak Nur, kita masih punya satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya. Di Rumah Inspirasi tersedia printable slapbook perjalanan dan jurnal perjalanan. Ya. Apakah ada yang sudah pernah menggunakan, dan bagian dari printables yang manakah yang menurut teman-teman paling membantu dalam proses mendokumentasikan dan merefleksikan perjalanan? Oke, silakan. Apakah ada teman-teman yang karena hari Rabu kemarin kalau teman-teman memperhatikan atau kemudian melihat jadwalnya Rumah Inspirasi, dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang ikut, kita ada webinar Q&A Lapbook perjalanan dan jurnal perjalanan. Di situ Mas Ar sudah memberikan full mindset ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa cek rekamannya di ruang member di webinar Q&A-nya di Premium Printables ya, di menu Premium Printables itu nanti akan ada pemaparan seputar serunya belajar mulai perjalanan, dan ada lapbook perjalanan yang dibahas, ada kemudian jurnal perjalanan. Nah, apakah teman-teman sudah sempat melihat, sempat kemudian mengeksplor, dan atau mungkin sudah menerapkan? Nah, silakan siapa yang sudah melakukan mungkin bisa berbagi. Nggak perlu semuanya juga ya Kak Nur ya, karena di perjalanan itu ada lebih dari 50 halaman. Wah. Betul. Ada lebih 50 halaman, ada banyak sekali aneka elemen-elemen yang bisa dipakai. Mau dipakai semuanya boleh banget, tapi mungkin biasanya ada beberapa saja yang terpakai sesuai dengan situasi dan kondisi, usia anak dan sebagainya. Silakan, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan lembar yang mana menurut teman-teman paling bermanfaat. Nah, kalau Kak Nur sendiri, kira-kira bagian lembar yang mana Kak Nur kalau dari jurnal perjalanan itu yang menurut Kak Nur paling menarik atau paling bisa digunakan biasanya? Iya, benar banget seperti yang Kak Andit bilang, jurnalnya itu memang tebal gitu ya Kak Andit ya. Tapi yang paling favorit, yang memang sebentar lagi kan kami juga akan melakukan perjalanan nih keluar kota gitu sama anak-anak lagi nih gitu. Jadi ya memang sedang mempersiapkan seperti yang teman-teman bilang tadi, persiapkan fisik juga gitu. Dan yang paling saya suka itu bagian dari checklist sih. Checklist itu sangat terpakai banget sih. Checklist apa nih Kak Nur? Checklist ya untuk menuliskan misalnya bawaannya mau apa gitu. Jadi anak-anak udah diprintkan gitu semua sih, bapaknya, ibunya, anaknya diprintkan gitu. Terus mereka akan menuliskan mau bawa apa gitu selama perjalanan. Iya. Itu sih salah satunya ya. Salah satu yang paling asik ya jadi sudah ada template-nya teman-teman semua, tinggal unduh saja, tinggal pilih aja mana yang paling menarik. Ada jurnal seputar makanan, misalnya makanan nanti di sana makan apa, atau kemudian akan berkunjung ke tempat menarik apa, terus kemudian ada katakanlah bertemu dengan siapa, terus ada siapa yang menarik. Itu betul-betul Rumah Inspirasi sudah mencoba memfasilitasi sedetil mungkin, sebanyak mungkin hal-hal yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk mendokumentasi perjalanan dan keseruan di dalam perjalanannya. Lumayan buat yang teman-teman yang PKBM-nya ada kebutuhan portofolio atau dokumentasi, bisa dipakai itu. Oke. Dan ini sangat memudahkan ya Kak Andit ya. Betul sekali. Ini ada Kak Novi nih. Oke, dari Kak Novi.
Pembelajaran yang sering terjadi ketika perjalanan jauh adalah mempelajari kebudayaan setempat. Misalnya ketika kita rest time di suatu daerah lain yang kebetulan tempat kita berhenti, seringnya kita memberanikan diri untuk ngobrol atau sekedar basa-basi bertukar informasi yang sedang terjadi dengan petani atau pedagang pinggir di daerah tersebut. Jadi saat mudik itu isinya hanya kenangan. Keren nih. Jadi memanfaatkan ketemu siapa orang di jalan terus kemudian ngobrol gitu ya kan. Ya. Keren. Oke, dari Kak Catur yang terpakai untuk dokumentasi dan refleksi, destinasi, checklist persiapan, album perjalanan. Oke, album perjalanan tuh mungkin foto-foto gitu ya, terus kemudian dicetak mandiri, dipotong-potong, tempel-tempel lah. Itu lumayan tuh bisa jadi kenang-kenangan gitu ya dari sebuah perjalanan. Oke, terima kasih teman-teman semua dan kita close dulu dong. Kita ada 32 partisipan nih malam hari ini. Silakan mungkin Kak Nur ada yang mau disampaikan di akhir kelompok berbagi kita kali ini. Baiklah teman-teman, tak terasa sudah sampai di ujung acara. Terima kasih ya sudah ikut berbagi semangat dan cerita di dalam sesi ruang berbagi homeschooling usia sekolah malam ini. Semoga kita semua dapat semakin pandai dalam melihat bahwa dalam homeschooling belajar adalah kehidupan. Maka belajar melalui apa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk jalan-jalan, adalah kesempatan belajar yang sangat luar biasa. Tentu saja tetap dijaga dan dikelola ekspektasinya agar proses perjalanan tetap menggembirakan dan membahagiakan. Sampai jumpa di ruang berbagi homeschooling usia sekolah di bulan berikutnya. Selamat menikmati momen perjalanan bersama keluarga dengan lebih asik dan lebih bermakna. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andit. Terima kasih Kak Nur dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga besok nih hari Sabtu Minggu, ada yang mau langsung perjalanan bisa dimanfaatkan mungkin zona perjalanannya, atau mungkin minggu depan ada agenda, ada long weekend lagi nggak ya? Kayaknya banyak banget ya sekarang ya cuti bersama yang mungkin tidak terjadi karena liburannya di tengah-tengah gitu ya, di hari Rabu tanggal merahnya. Silakan mungkin teman-teman bisa manfaatkan dan jangan lupa tag Rumah Inspirasi kalau jurnal perjalanannya digunakan. Dan yuk kita foto dulu, silakan teman-teman yang mau ikutan di foto langsung buka saja kameranya. Nah, ini di tengah-tengah kita ada Mbak Lala kayaknya nih, coba kita cek ada beneran nggak ya Mbak Lala? Beneran. Hadir Kak Andit, Kak Nur, terima kasih teman-teman semua yang buka kamera. Ada Kak Jet, Kak Baida, Kak Tarita, Kak Tania, Kak Yuke, Kak Reno. Wah. Gimana Mbak Lala tadi sharingnya teman-teman seputar perjalanannya yang masing yang seru-seru itu? Iya, senang. Apalagi terakhir tuh Kak Gema dengan drama kulkasnya. Dengan kulkas. Aduh, luar biasa memang. Aduh, kebayang deh. Ya teman-teman semua, memang kalau anak sekolah itu kan back to school ya. Sebenarnya kalau kita homeschooler tuh begitu anak sekolah itu kesempatan kita buat jalan-jalan karena berarti banyak tempat yang lebih sepi. Jadi sebenarnya Kak, kalau homeschooler liburnya pas hari libur mah ya memang yang tapi memang tergantung orang tuanya liburnya ya kan ya gitu. Tapi sebenarnya kalau homeschooler tuh enaknya kita bisa traveling di luar waktu libur sih Kak Andit. Biasanya harga-harga jadi diskon. Iya, memanfaatkan yang gitu-gitu justru. Toilet lagi sepi gitu ya. Dan kalau Mbak Lala sendiri apa masih mengalami keseruan pembelajaran dari perjalanan atau ada perjalanan yang menarik mungkin Mbak Lala yang bisa diceritakan? Ya, perjalanan itu kalau buat keluarga kami selalu menjadi sarana pembelajaran yang menarik dan bahkan spesifik buat duta. Sepertinya selalu ada lompatan kalau buat duta. Jadi lompatan-lompatan yang terjadi sama duta itu terjadi di perjalanan. Perkenalan-perkenalan dia dengan hal-hal yang di luar bayangan kami itu terjadi pada saat perjalanan. Jadi kalau buat keluarga kami kan perjalanan memang jadi alat bantu proses belajar yang luar biasa. Makanya kalau buat teman-teman yang kemarin menyaksikan dari webinar penjelasan tentang pemakaian labbook dan jurnal, itu sebenarnya hanya alat saja teman-teman. Teman-teman bebas pakai alat apapun yang menurut teman-teman paling cocok, tapi yang paling penting itu kalau buat kami mindsetnya, bahwa perjalanan itu sumber belajar yang kaya, jangan terlewat begitu saja. Jadi justru kita kalau bisa gitu ya,
diperes gitu ibaratnya dalam prosesnya untuk bisa dapat, bukan untuk dari sisi konten ya Kak Andit, tapi lebih dari sisi bagaimana itu membuat kita semua baik orang tua maupun anak-anak itu bertumbuh dalam proses perjalanan gitu Kak. Luar biasa. Terima kasih Mbak sudah menguatkan kembali serunya belajar melalui perjalanan malam hari ini. Oke, kita foto dulu sebelum saya bacakan pantun sebagai penutup malam hari ini. 3, 2, 1. Kita dulu. Kayu kan mau dipoto kan? Apa? Foto mukanya. Separuh ya. Oke, 3, 2, 1. Cekrek, saya cek dulu. Oke, terima kasih. Wah, ada Kak Elsa nih. Gimana Kak Elsa kabarnya? Wah, ini mudah-mudahan setelah masa bersama Baby Born, New Baby Born berlalu, pasti langsung jalan-jalan terus ini Kak Elsa dan terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya malam hari ini. Agenda Rumah Inspirasi terdekat akan ada di minggu depannya lagi. Minggu depan ini cenderung agak tidak ada kegiatan apa-apa, tapi teman-teman tetap bisa mempelajari semua materi. Silakan dicicil. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan saja. Kalau teman-teman peserta coaching bisa langsung di grup WhatsApp. Kalau buat teman-teman peserta kelas lengkap, silakan langsung tanyakan saja di web member. Pasti akan dijawab oleh Mas Arbalala kalau ada pertanyaan di sana. Terima kasih buat kebersamaannya. Semoga perjalanan semakin menyenangkan, semakin asik, dan tentu saja kita kelola ekspektasi. Jangan sampai kemudian anak-anak harus belajar ini, terus kemudian malah jadi kehilangan kebahagiaan dalam perjalanan. Tetap nikmati perjalanan dan jadikan momen refleksi menjadi momen dokumentasi yang sangat berharga. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar, cari kolang kaling. Kolang kaling dimakan bareng kue bulan. Itulah asiknya homeschooling. Belajarnya bisa sambil jalan-jalan. Sampai kita ketemu di kesempatan ruang berbagi homeschooling usia sekolah berikutnya. Sampai ketemu dan sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Sehat-sehat. Terima kasih teman-teman semua.